Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Pak Adi, dosen pengampu mata kuliah dasar sistem kendali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model matematik sistem dinamik dengan sub pembahasan yaitu model matematik sistem mekanik. Model matematik itu apa dan bagaimana langkah-langkahnya? Model matematik adalah deskripsi matematik dari karakteristik dinamik suatu sistem. Langkah pertama dalam analisis suatu sistem dinamik adalah menurunkan modelnya. Model dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda, tergantung pada sistem dan sekelilingnya. Lalu bagaimana menyederhanakannya dan ketelitiannya? Dalam mencari suatu model, kita harus mengkompromikan antara menyederhanakan model dan ketelitian hasil analisis. Dalam menurunkan model yang disederhanakan tersebut, seringkali kita mengabaikan suatu sifat fisik dari sistem. Pada umumnya, dalam menyelesaikan suatu persoalan baru pertama kali diinginkan untuk membuat model yang disederhanakan, sehingga diperoleh gambaran umum dari jawaban persoalan. Selanjutnya dapat dibuat model matematik yang lebih lengkap untuk analisis yang lengkap. Kemudian bagaimana sistem linier dan non-linier? Sistem linier adalah suatu sistem yang mempunyai persamaan model yang linier. Suatu persamaan diferensial adalah linier jika koefisiennya adalah konstanta atau hanya merupakan fungsi dari variabel bebas. Sifat yang paling penting dari sistem linier adalah berlakunya prinsip superposisi. Sedangkan sistem non-linier adalah sistem yang dinyatakan oleh persamaan non-linier. Persamaan diferensial disebut non-linier jika tidak berlaku prinsip superposisi. Fungsi alih itu bagaimana? Fungsi alih sering digunakan untuk mencirikan hubungan masukan keluaran dari sistem linier parameter konstanta. Fungsi alih sistem linier parameter konstanta didefinisikan sebagai perbandingan dari transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan anggapan bahwa semua syarat adalah nol. Lalu bagaimana untuk sistem mekanik? Pada gambar sistem pegas massa dashboard, dashboard adalah suatu perangkat yang menimbulkan gaya diskos atau redaman. Perangkat ini terdiri dari sebuah torak dan silinder berisikan minyak. Setiap gerakan reaktif antara batang torak dengan silinder dilawan oleh minyak, karena minyak tersebut harus mengalir di sekitar torak dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Pada dasarnya dashboard menyerap energi. Energi yang diserap ini didisipasikan sebagai panas, sehingga dashboard tidak menyimpan energi kinetik ataupun potensial. Bagaimana langkah-langkah mencari fungsi alih dari sistem mekanik tersebut? Yang pertama adalah menuliskan persamaan diferensial dari sistem. Kemudian mencari transformasi Laplace dari persamaan diferensial dengan menganggap bahwa semua syarat awal adalah nol. Kemudian yang ketiga adalah mencari perbandingan keluaran YS dan masukan YS. Perbandingan ini adalah fungsi alih sistem tersebut. Gerakan translasi. Suatu gerakan yang terjadi sepanjang garis lurus untuk variabel yang digunakan untuk mendeskripsikan gerak translasi adalah percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Hukum kedua Newton untuk gerakan translasi menyatakan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam arah tertentu sama dengan hasil kali persamaan tersebut dengan percepatan dalam arah yang sama, atau di dalam persamaan adalah sigma F sama dengan M kali A. Untuk massa pada gerak translasi pada gambar ini, untuk persamaan diferensialnya adalah Ft sama dengan M kali alpha T, Ft sama dengan M kali dVt per dt sama dengan M kali d kuadrat YT per dt kuadrat. Dari sini kita dapat membuat fungsi alihnya menjadi YS per Fs sama dengan 1 per Ms. Fungsi alih ini didapat dari Laplace pada massa, yaitu Fs sama dengan M kali S kuadrat YS. Nah, kemudian dapat kita juga buat blok diagramnya berdasarkan fungsi alih tersebut. Pada pegas linier di gerak translasi dengan rumus
persamaan diferensialnya Ft sama dengan T kali K kali YT, di mana K pada pegas linear adalah konstanta. Dari situ bisa kita buat persamaan Laplace-nya menjadi Fs sama dengan Ts sama dengan K kali Ys. Lalu kita buat fungsi alihnya menjadi Ys per Ts sama dengan 1 per K. Di sini juga kita bisa membuat blok diagramnya pada gambar ini. Lalu untuk gerak translasi berikutnya digesekkan viskos. Untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Untuk Ft sama dengan B kali DYT per dt, dengan B koefisien viskosnya, lalu Laplace-nya adalah Fs sama dengan B kali S kali Ys. Untuk fungsi alihnya menjadi Ys per Fs sama dengan 1 per Bs. Untuk blok diagramnya dapat dilihat pada gambar ini. Untuk yang kedua adalah gerak rotasi. Gerak rotasi suatu gerakan terhadap sumbu tertentu. Variabel yang umum adalah untuk mendeskripsikan gerakan rotasi adalah torsi perpindahan sudut. Pengembangan hukum kedua Newton untuk gerakan rotasi menyatakan bahwa jumlah momentum atau torsi terhadap sumbu tertentu sama dengan hasil kali inersia dengan percepatan sudut. Lalu untuk inersia pada gerak rotasi, pada gambar ini untuk persamaan diferensialnya adalah Tt sama dengan J alpha T. T sama dengan J kali D omega T per dt. Laplace-nya menjadi Ts sama dengan J dikali S dikali omega S. Untuk fungsi alih menjadi omega S per Ts sama dengan 1 per Js. Lalu blok diagramnya dapat dilihat pada gambar ini. Berikutnya adalah pegas torsi. Di sini pada gambar ini kita lihat persamaan diferensialnya adalah Tt sama dengan K kali theta T. Untuk transformasi Laplace-nya menjadi Ts sama dengan K kali theta S. Untuk fungsi alihnya menjadi theta S per Ts sama dengan 1 per K. Untuk blok diagramnya dapat dilihat di gambar ini. Lalu untuk gesek viskos pada gambar ini kita dapat melihat persamaan diferensialnya adalah Tt sama dengan B kali D theta T per dt. Transformasi Laplace-nya Ts sama dengan B kali S kali theta S, sehingga fungsi alihnya menjadi theta S per Ts sama dengan 1 per B kali S. Untuk blok diagramnya dapat dilihat di sini. Lalu untuk roda gigi, di sini ada T torsi masukan, kemudian ada T1 torsi roda pertama, yang kedua adalah T2 sama dengan torsi roda kedua. Kalau dilihat dari gambar ini, kita bisa mencari persamaan diferensialnya. Ini rumusnya adalah T1 per T2 sama dengan theta 2 per theta 1 sama dengan N1 per N2 sama dengan omega 2 per omega 1 sama dengan R1 per R2. Untuk persamaan torsi roda 2, T2 T sama dengan J2 kali D kuadrat theta 2 T per dt kuadrat ditambah B2 kali D theta 2 T per dt. Untuk persamaan roda pertama, T1T sama dengan N1 per N2 kali T2T sama dengan N1 per N2 kuadrat dikali J2 dikali D kuadrat theta 1
dt per dt kuadrat ditambah N1 per N2 kuadrat kali B2 kali D theta 1T per dt. Persamaan torsi masukan TT sama dengan J1 kali D kuadrat theta 1T per dt kuadrat ditambah B1 kali D theta 1T per dt ditambah T1T, sehingga TT sama dengan J1E kali D kuadrat theta 1T per dt kuadrat ditambah B1E kali D theta 1T per dt, di mana J1E sama dengan J1 ditambah N1 per N2 kuadrat kali J2 dan B1E sama dengan B1 tambah N1 per N2 kuadrat kali B2. Untuk persamaan Laplace-nya menjadi TS sama dengan J1E kali S kuadrat kali theta 1S ditambah B1E kali S kali theta 1S. Fungsi alih theta S per TS sama dengan 1 per J1E kali S kuadrat ditambah B1E kali S. Untuk blok diagramnya dapat dilihat di gambar ini. Kemudian kita masuk ke contoh. Di sini contohnya adalah sistem dashboard massa pegas yang dipasang pada kereta, di mana kereta dianggap dalam keadaan diam pada T lebih kecil daripada 0, dengan UT adalah perpindahan kereta dan merupakan masukan ke sistem. Di T sama dengan 0, kereta digerakkan dengan kecepatan tetap. Perpindahan YT dari massa adalah keluaran sistem. Di situ dapat kita membuat rumusnya terlebih dahulu. Sigma F sama dengan M kali A. Untuk persamaan diferensialnya, min V kali DYT per dt dikurang DUT per dt dikurang K kali YT dikurang UT sama dengan M kali D kuadrat YT per dt kuadrat. Lalu M kali D kuadrat YT per dt kuadrat ditambah B kali DYT per dt ditambah K kali YT sama dengan B kali DUT per dt ditambah K kali UT. Kemudian dapat kita membuat persamaan Laplace-nya menjadi MS kuadrat ditambah BS ditambah K dikali YS sama dengan BS ditambah K kali US. Dari persamaan Laplace tersebut bisa kita buat fungsi alihnya menjadi YS per US sama dengan BS tambah K per MS kuadrat tambah BS ditambah K. Dari situ bisa kita buat blok diagramnya pada gambar berikut. Pada model matematik sistem yang lain kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.